Salah satu hal yang berbahaya buat penderita COVID-19 adalah tidak bisa bernafas. Kenapa? Karena virus COVID-19 menyerang sistem pernafasan. Dan hal ini menyebabkan oksigen semakin lama semakin turun. Akibatnya bisa fatal, bahkan bisa meninggal. Lalu bagaimana kita mendeteksinya? Dengan oximeter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sobat sehat, apakah ada hari ini yang sedang isoman? Nah, kalau sedang isoman, alat wajib yang harus ada pada saat isoman adalah oximeter. Di sini Bunda ingin menjelaskan sekilas tentang oximeter. Nah, sobat sehat, lalu apa sih yang disebut dengan oximeter dan kenapa alat ini wajib ada? Barangkali sebagian sobat sehat sudah punya. Nah, Bunda ingin menjelaskan bahwa oximeter ini adalah alat yang dipakai untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Dan ditunjukkan dengan prosentase, yaitu prosentase dari jumlah oksigen dalam darah dibandingkan dengan jumlah maksimal yang mesti dibawa. Dan alat ini juga bisa berfungsi untuk mengukur jumlah denyut nadi per menit. Pakainya gampang, tidak susah karena tidak perlu seperti disuntik dan sebagainya. Sobat sehat, lalu kenapa sih kita harus memiliki oximeter? Dan seberapa penting manfaatnya oximeter buat yang sedang isoman atau buat kita yang sedang menjaga kesehatan. Nah, Bunda ingin jelaskan ya. Yang pertama, oximeter sangat penting untuk memantau saturasi oksigen dalam tubuh. Kemudian kita bisa tahu pada saat mana kita memerlukan oksigen tambahan dan pada saat mana kondisi kita harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan satu lagi, sobat sehat, oximeter ini sama sekali tidak sakit. Bentuknya kecil sehingga sangat user friendly untuk sobat sehat semua. Sobat sehat, ada yang sudah tahu cara penggunaannya oximeter? Nah, Bunda ingin tunjukkan cara penggunaan oximeter yang baik dan benar. Dan ternyata sangat mudah. Kita ambil oximeter kita, pastikan bahwa oximeter kita sudah terisi baterainya. Karena kalau baterainya lemah atau lowbat itu akan sangat mempengaruhi validitas data dari angka yang ditujukan oleh oximeter. Nah, pastikan bahwa ada di atas meja atau apa yang tidak bergerak-gerak. Nah, sobat sehat, kita nyalakan sampai dengan ada angkanya. Kemudian kita masukkan jari tengah atau jari telunjuk kita. Nah, dari situ tunggu 30 detik sampai 1 menit sampai keluar angkanya. Nah, setelah keluar angka, di situ menunjukkan berapa saturasi kita, berapa denyut nadi kita. Sobat sehat bisa melepasnya dengan pelan-pelan. Nah, khusus untuk yang seri ini, oximeternya bisa mati dengan sendirinya. Nah, sobat sehat, di sini saya sarankan untuk memakai jari telunjuk atau jari tengah. Sebenarnya tidak ada persyaratan khusus, tapi dari beberapa pengalaman ternyata jari tengah sama jari telunjuk itu sangat mempengaruhi validasi. Nah, sobat sehat, ada beberapa hal yang kita hindari pada saat kita menggunakan oximeter, yaitu gunakan oximeter tidak dalam keadaan tidak stabil, bisa goyang-goyang karena sedikit aja bergerak-gerak, maka angkanya bisa berubah. Dan kemudian untuk yang cewek-cewek, mbak-mbak, jangan sampai menggunakan kitek ya. Karena ada beberapa zat dalam kitek ini yang menyebabkan yang dipakai dalam kuku sehingga menyebabkan angkanya tidak valid. Dan kemudian pada saat kita memakai juga pastikan alat ini tidak berada di bawah terik sinar matahari. Pastikan di dalam suhu ruangan dan yakinkan bahwa kita dalam kondisi rileks atau santai. Mudah bukan? Sobat sehat, setelah kita tahu bagaimana cara menggunakan dengan baik dan benar, lalu bagaimana cara pembacaannya? Nah, sobat sehat, di situ ada angka yang tertera. Apabila menunjukkan 95% sampai 100% berarti itu normal. Dan angka ini berlaku untuk dewasa, lansia maupun balita. Lalu bagaimana jika angkanya menunjukkan antara 90 sampai 95? Artinya, sobat sehat itu menderita hipoksia ringan sampai sedang. Bahkan ada yang menyebut dengan happy hipoksia. Kemudian kalau bacanya lebih rendah lagi, 85 sampai 90, artinya hipoksia sedang sampai berat.
Lalu bagaimana kalau sampai di bawah 85%? Ini sangat bahaya dan tentu saja sangat mengancam jiwa. Harus segera ada tindakan medis untuk ini. Sobat Sehat, selain dari pembacaan oximeter, beberapa hal yang harus kita waspadai dan itu adalah tanda-tanda bahwa saturasi turun adalah warna bibir kita, wajah, kuku kita menjadi biru. Kemudian nafas sesak, nyeri dada, bahkan juga denyut nadi yang sangat cepat. Lalu bagaimana cara pengatasannya? Sobat Sehat bisa membuka jendela lebar-lebar, bisa membuka pintu rumah supaya aliran udaranya mengalir dengan segar. Bisa juga meletakkan tanaman segar di dalam ruangan atau juga dengan latihan pernafasan. Dan satu hal lagi yang disarankan adalah dengan teknik pruning. Teknik pruning ini adalah teknik pertolongan pertama untuk meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh dengan cara pasien tidur telengkup atau pasien tidur tengkurap. Sobat Sehat, hati-hati ya, sekarang banyak sekali beredar oximeter yang palsu. Lalu bagaimana cara kita membedakannya? Nah, Sobat Sehat, pastikan kalau memang sudah menyala dengan sempurna, kita masukkan alat tulis seperti pensil, kita masukkan seolah-olah itu adalah jari kita. Lalu kalau memang oximeter itu tidak ada angkanya, berarti oximeter kita adalah asli. Oke Sobat Sehat, demikian penjelasan sedikit tentang oximeter. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung Bunda dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Supaya Bunda lebih semangat lagi untuk membuat video-video edukasi kesehatan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.